ingat, tidak pernah lepas tuh. Kenapa kita cuma merayakan hari anti korupsi atau memperingati hari anti korupsi? Hari anti nepotisme dan kolusinya kapan? Hah? Karena nggak ada, kita tetapin bersama aja dia gimana? Hah? Kita tetapin aja. Hari apa namanya, anti nepotisme mungkin pelantikan wali kota ya. Pelantikan wali kota kita tetapkan sebagai hari anti nepotisme. Jangan begitu, saya khawatir Bu. Saya khawatir tuh, aduh ini parah gimana? Saya khawatir ini dekat ya. Saya benar ya? Nah ini saya suruh dulu sih. Kita kan harus, kalau saya ya, DPR itu kan yang pemikirnya itu diantaranya saya. Iya. Tapi kenapa yang itu minimumnya menjadi lebih rendah? Kita memperbaiki tadi disampaikan Pak. Oh iya. Nasrullah. Yang minimal 4 tahun itu justru pelakunya bisa masyarakat biasa. Oh iya. Karena yang minimum 2 tahun malah pejabat. Kita perbaiki itu. Jadi kita menghindari masyarakat kecil yang korupsinya sedikit tapi pidananya minimal 4 tahun. Tahu? Iya. Tapi kan hakim putuskan di persidangan, hakim putuskan tidak melihat apa-apa. Tafsiran lagi, semuanya ditafsirkan. Tafsiran lagi gitu. Makanya sekarang yang lagi ditahan-tahan itu katanya rencananya 2025 baru disidangkan. Biar pakai pasal itu. Ayo gua dong. Harus tetap meluruskan karena kan betul. Ya kan, saya itu juga dari kata Pak Jaminsus, Pak Kajari itu saya jamin di Aceh itu semua damai. Iya. Iya, sudah. 3 tahun lagi. 2025. Enggak, saya terbilang. Iya. Hanya saya ke DPR apa ibu yang jadi komedian Bu? Biar kita duit terus kan? Nah, iya. Betul. Saya kemarin rencana mau caleg di Aceh memang. Gitu. Karena saya rencananya kan kalian tahu kan, mantan saya orang Aceh kan. Tapi kan ditolak kan saya. Biar satu rumahnya udah ditolak, apalagi satu masyarakat gitu. Iya Bu, ya. Ingat ya, itu undang-undang bagus loh. Bagus. Penghinaan lembaga negara, pemerintah daerah, pasal lainnya, bagus semua, bagus. Ini bagus ini, serius ini. Kata kalian ini membuat saya gak aman ini. Oke. Ya, itu hari anti nepotisme ya. Kita mungkin kita harus tetapkan lagi hari anti nepotisme. Ya, ini makanya dia rawan sekali. Polisi panggil ya Pak ya. Iya kan. Nah, hari polisi kapan nih? Kita mau tetapin. Pas peresmian IKN. Hah? Bukan IKN itu, bukan ibu kota nasional, bukan. Ini maksudnya pas nanti ikatan koalisi nasional. Ini tapi di koalisi gitu, bukan kolusi ya. Staff. Dan teman-teman, betul tadi saya dari Papua gitu. Saya dari Papua. Yang menjadi masalah sebenarnya di pemberantasan korupsi di Indonesia ini, semua orang itu serba tidak enak. Kayak misalnya nih, hal yang paling spesifik
sering kita ukur. Ketika diberikan tip karena dapat proyek, ya kan? Kita sering ambil karena aduh gak enak, ini rezeki. Gak enak kalau gak diambil. Sering gitu tuh. Ini hal-hal kecilnya ya. Akhirnya suap menyuap itu sering terjadi dan dianggap biasa. Dianggap hal yang kalau tidak ambil tidak enak, kalau tidak kasih tidak enak. Dari ketidakenakan gitu. Saya juga sering merasa tidak enak yang merugikan diri saya sendiri. Sumpah, saya punya warung mie ayam favorit di kota saya, di Fakfak. Warung mie ayam ini sumpah tidak enak. Sumpah tidak enak, saya bisa pastikan kalian tidak enak. Tapi saya setiap lewat situ dan pengen makan di luar, saya pasti makan di situ. Kenapa? Karena ibunya itu setengah bayar, namanya warung Bosum. Warung Bosum, orang Jawa yang ada di Fakfak. Nah, dia itu udah setengah bayar, rambutnya putih, dasternya bolong-bolong. Sumpah, kadang-kadang ada bekas oli, saya tidak tahu bengkel dari mana. Saya akhirnya tidak enak, saya makanlah di situ. Traktir teman-teman ketika ulang tahun sering kan, saya traktir situ, teman-teman saya hujat saya. Mati ini tidak enak, kenapa mau paksakan kita makan? Gue kasihan, tidak enak, ibu ini udah jualan. Pas saya kuliah di Jogja, 10 tahun saya kuliah. Saya masuk 2010, saya lulus wisuda 2020. Luar biasa ya. Iya. Ketika 2017-an, ada teman-teman saya datang dari Papua, kita jalan-jalan tuh di sekitaran Semarang, kita ketemu teman-teman yang kuliah di Semarang, ketemu yang kuliah di Solo. Kita makan, terus ada teman saya bilang, "Man, masih ingat Bosum?" Wah, masih dong, mie ayam favorit saya. Nah, itu kos-kosannya 50 pintu. Saya, masa sih dasternya aja bolong-bolong? Tidak, itu kos-kosannya. Jalan lagi, nah ini rumahnya Man, rumahnya Bosum, 3 lantai. Saya dalam hati, kalau saya tahu dari awal, dari zaman SD, orang ini punya kos-kosan banyak, punya rumah 3 lantai, saya bakar di luar biasa. Sumpah, saya udah paksakan lidah saya untuk telan ayamnya. Cuma mereka tahu berdagang itu gimana? Berdagang di Papua itu gak perlu enak, karena lebih enak masakan rumah sudah pasti. Tapi orang Papua itu pakai hati, ya. Anda dekati pakai hati, dikasih hati 2 kali lipat. Nah, mereka tahu ini, akhirnya kan membuat hati kita meleleh duluan. Itu kayaknya dasarnya juga utuh itu, disobek-sobek. Ada oli diambil, ditempelin. Biar kita iba, kita makan di situ laris. Nah, ini Bosum, masyarakat Solo, pemimpinnya. Main mati awas main mati. Nah, Inggris. Ya, mari kita bahas Piala Dunia ya. Bahas Piala Dunia. Maroko, Portugal, Maroko, Inggris, Prancis saja Prancis. Karena Inggris baju putih. Ini bukan pakai jadi ya, Pak. Bukan, Pak. Maksudnya kemarin kan kampanye baju putih semua kan. Biar gampang dilihat motor, kalau motor itu gampang dilihat. Turun ke gorong-gorong kan, Pak. Kita lihat, wah luar biasa. Menang. Pastor Billy. Kita bahas Piala Dunia nih. Kita bahas Piala Dunia. Dan itu saya hidup 10 tahun di Pulau Jawa. Saya senang sekali dengan masyarakat Pulau Jawa, masyarakat Jogja. Saya merasa betul sekali bahwa kita itu harus berusaha seperti mereka berusaha. Mereka itu gigih pantang menyerah, merantau kemana aja, bodoh amat gitu dengan keadaan. Tapi mereka merespek atau menghargai di mana lagi bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Mereka mengikuti, adaptif. Itu tuh harus seperti itu. Saya pertama kali memang shock
ternyata saya salah gitu. Betah sekali kan 10 tahun baru lulus gitu kan. Pertama kali saya ke sana, sumpah ya, ini serius. Hari Rabu saya ingat saya datang di Jogja. Hari Jumat saya pergi sholat Jumat. Saya pakai baju koko, pakai kain sudah bagus. Saya lihat muka saya di cermin, masya Allah saya ganteng sekali. Ketika saya sampai di masjid, satu masjid lihat saya. Saya bos aman nih, tidak ada demo, tidak ada. Saya wudhu, ada bapak-bapak, serius, bapak-bapak ini wudhu. Ketika dia lihat muka saya, dia kaget. Wih, astagfirullah. Jadi kenapa ya Allah? Memang waktu itu saya kulit saya lebih hitam dari ini. Metalik. Dan kalau kelelawar lihat itu kelelawar putar balik dikira malam. Sumpah. Ketika sholat anak kecil ya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, tolong, please, jangan dibawa ke masjid. Mengganggu kita yang mau khusyuk. Ya, mau ada ponakan yang lagi lucu-lucunya di masjid, kita fokus, kita gak pandangi lucunya gitu. Ada anak kecil, ada kecil mainnya ekstrim, sumpah. Ekstrim. Dia tarik kain orang-orang dari ujung sampai ujung. Kain orang-orang loh, ditarik, woi. Sumpah, anak kecil ini saya tidak akan lupa mukanya sampai yang dimaksud. Tidak akan saya lupa. Anak kecil 4-5 tahun gitu loh. Ekstrim. Dia tarik kain kedua, woi, jatuh di semua kain. Pas di saya, dia lewati. Maksudnya apa nih? Saya awalnya tidak mau ditarik kain, tapi kok saya didiskriminasi? Di luar. Tapi saya tahu anak kecil itu dia merasa bahwa di dalam masjid itu yang hebat bukan imam, bapaknya. Iya kan? Dia merasa bahwa apapun yang terjadi di dalam rumah ibadah, bapak saya tanggung jawab. Ya memang itu dia tidak dapat dosa. Yang dosa kan yang bawa dia ke masjid mengganggu orang lain kan. Saya lihat dia nutup buka belum tahu Papua kalau jahat ya. Belum tahu ya. Kostum saya bawa biayanya yang saya pakai ya. Apalagi kau. Dia bagaimana saya bilang anak ini kurang ajar sekali. Ternyata dia lari balik. Kayak yang pertama dia tarik kainnya. Itu bapaknya sendiri. Ini biadab ya. Dia pegang kaki bapaknya, nangis-nangis. Lihat saya, karena saya tak tahu dia kan. Bapak, wong Iran sholat. Wong Iran itu bahasa Jawa artinya orang hitam. Saya cari masalah memang kan. Cari masalah. Pas dia bilang wong Iran, bapaknya itu refleks lihat ke saya. Pak, anaknya. Loh, enggak tahu. Kok ada saya? Yesus, tolong jangan beritahu ke jaksa-jaksa, jangan sampai di BAP. Kebanyakan BAP sumpah. Yang sumpah sekali aja di persidangannya nggak jelas apa yang